Oke, kita mulai ya pembukaannya. Ya. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, Allah Roh Kudus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa dipersatukan dalam room Zoom ini Tuhan Yesus LT. Tuhan tolong kami akan mengikuti ibadah, biar Roh yang Kudus akan mengawali dari awal sampai akhir, bisa menikmati ibadah bersama Engkau. Di hadiratmu Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir bersama kami, menguasai kami, menguduskan kami semuanya dalam nama Yesus. Sehingga ibadah ini berkenan di hatimu, menguatkan kami juga menjadi berkat bagi kami sekarang dan selalu terus. Kau berkati kami satu persatu, kau berkati hamba-Mu, Pastor kami Christine yang akan memberkati firman diberi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Memisahkan seluruh acara dalam tangan kuasa-Mu. Ikat patah roh lain tidak mengganggu acara ini. Garis kuduskan semua dari awal sampai akhir, tidak mandek dalam nama Yesus, tidak gangguan sinyalnya di dalam nama Yesus. Terpuji pilihan Bapak. Amin. 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 Silakan ditampilkan video. Karena hukum kasih dan keadilan dari Allah yang menenteramkan, Tuhannya orang Kristen telanjang, Tuhannya orang Kristen tidak berdaya, Tuhannya orang Kristen mati. Kadang terdengar seperti itu di ruang-ruang diskusi bebas antara orang Kristen dan non-Kristen. Yang tidak dimengerti oleh orang-orang non-Kristen adalah, slide A tolong tampilkan. Nah, bahwa dalam Alkitab sejak zaman Perjanjian Lama, ratusan tahun bahkan ribuan sebelum Yesus Kristus lahir, sudah dibuatkan tentang kelahiran dan kematian Yesus Kristus. Salah satunya dari nubuatan kematian Yesus seperti ini. Yesaya 53 ayat 3-5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, didermukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bahkan detil-detil kematian Yesus Kristus di kayu salib sudah dicatat seperti beberapa hal berikut. Mazmur 22 ayat 18. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Dan benar bahwa Yesus Kristus diambil jubahnya oleh para prajurit Roma yang menyalibkan Yesus.
Jubah Yesus adalah tanpa jahitan, langsung ditenun, makanya diperebutkan melalui undi. Tertulis dalam Yohanes 22 sampai 24. Yesaya 53 ayat 12a. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Pontius Pilatus, penguasa wilayah saat itu, sebenarnya hendak membebaskan Yesus karena mengetahui bahwa ia tidak bersalah. Namun, akhirnya Yesus tetap disalibkan mengikuti kehendak rakyat banyak yang sudah dihasut oleh para pemimpin agama. Matius 27 ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah." 7 ayat 25, biarlah ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Yesus yang sama sekali tidak bersalah dalam pelayanannya hanya berbuat baik, mengajar firman Allah, menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan tubuh, bahkan membangkitkan orang-orang yang terkasih dari kematian, dihukum mati di kayu salib, disejajarkan dengan para penjahat kelas berat. Di kanan kirinya ada penyamun yang disalibkan. Nubuat yang ketiga, Yesaya 53 ayat 12b. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak, Yesus tetap konsisten melakukan pengajarannya sendiri. Maaf Ibu Fani, putus-putus Ibu Fani. Kasih di tengah penderitaan maha berat. Ibu Fani, putus-putus suaranya. Ya, kita menunggu Ibu Fani. Karena sinyal Ibu Fani. Ibu Fani suaranya tidak terdengar ya. Iya, karena sinyal di sana daerah Ibu Fani. Udah keluar dari Zoom. Gak ada sinyal kali, Bu. Ya, dia tuh keluar sih. Ya, sebentar kita tunggu aja. Iya, Bu. Dalam Ibu Berlian. Apa kabar? Ini mana Pak Murid kok belum masuk ya Pak Murid? Shalom Ibu, selamat malam semuanya. Selamat malam. Shalom. Shalom Enggak, Bu. Pak Murid enggak bisa join kita karena dia ada servisnya juga katanya. Oh. Sister Marion? Ya. Sister Kori juga terpental. Iya sinyal. Biasanya itu karena pakai ini ya. Beberapa alat ya. Bisa jadi juga mungkin, tapi udah pakai kartu Telkomsel. Biasanya Telkomsel yang bagus di mana-mana. Sekarang ini nggak menentukan sih, Sister. Dia masuk. Udah Saya masuk. lanjutkan. Ya silahkan Ibu. Di tengah penderitaan dan kesakitan, baik mental maupun fisik yang memuncak, yang sulit ditanggung oleh manusia manapun dalam drama penyalipan, dijual oleh muridnya sendiri, diadili dengan saksi-saksi dusta,
disangkali oleh murid kepercayaannya, Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Yesus Kristus sebanyak 3 kali, seperti sudah dinubuatkan Yesus. Di mahkota duri, diberi jubah ungu sebagai bahan olokan bahwa ia raja orang Yahudi, diludahi, dicambuk dengan lecut berduri yang merobek-robek dagingnya, diejek beramai-ramai karena dianggap sesat dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, ditelanjangi di depan publik, dipakukan kaki dan tangannya ke kayu salib, yang tentunya memberikan rasa sakit yang tak terperikan. Bahkan salah seorang penjahat di sebelahnya yang jauh kelasnya di bawah Yesus berani menghujatnya. Yesus dengan luar biasanya masih bisa mendoakan para penganiayanya. Hal ini tentunya sulit dilakukan oleh manusia biasa. Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sebagai catatan tambahan, setelah disalib, Yesus Kristus mati disaksikan oleh banyak pasang mata termasuk kepala tentara Romawi. Lambungnya ditusuk untuk memastikan kematiannya. Injil Yohanes 19 ayat 34. Tapi salah seorang prajurit dengan tombak menusuk lambungnya dan segera keluar darah dan air. Kemudian pada hari ketiga Yesus bangkit. Hal ini tidak hanya dicatat dalam Alkitab, tapi juga dicatat oleh sejarawan non-Kristen, seperti Flavius Josephus dan Publius Cornelius Tacitus. Ahli geologi yang mempelajari seismik laut mati sejak tahun 1999, Jefferson Williams, menyatakan bahwa gempa bumi yang dicatat di Alkitab ketika saat kematian Yesus adalah benar terjadi di area saat itu. Fakta ini mendukung ayat berikut. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Setelah dibangkitkan, Yesus Kristus mengunjungi para murid-Nya, kemudian naik ke surga disaksikan oleh 500 pasang mata. Saudara-saudari, untuk lebih menyelami dan mendalami betapa dalamnya kasih Yesus, demikian rincian prosesi penyalipan yang berlangsung. Besar yang menerima hukuman seperti ini. Demikian drama penyalipan sesudah ditampar, diolok-olok, diadili dengan tidak adil, kemudian juga dicambuk. Yesus mengalami penghinaan sepanjang 2 km, menopang salibnya menuju bukit Golgota, sambil menerima tamparan dan lemparan batu dari orang-orang yang menyaksikannya. Berat bagian atas salib lebih kurang 30 kg di mana tangan Yesus dipakukan. Dan tidak seperti penjahat lainnya, tangan dan kaki Yesus dipakukan ke salib. Ukuran setiap paku antara 6 sampai 8 inci, 15,24 cm sampai 20,32 cm. Jadi hampir kurang lebih ubin yang 20 sentian ya. Paku didorong masuk ke dalam pergelangan tangannya, bukan di telapak tangan seperti yang sering digambarkan. Ada otot dalam pergelangan tangan yang memanjang sampai ke bahu. Dan tentara Romawi tahu jika paku didorong ke dalam pergelangan tangan, maka otot itu akan rusak dan pecah. Memaksa Yesus untuk menggunakan punggungnya untuk menopang diri sehingga ia bisa bernafas. Kedua kakinya dipakukan bersama. Yesus dipaksa untuk menopang dirinya di atas sebuah paku, menembus kakinya, masuk tertusuk dalam kayu salib. Yesus tidak dapat menopang dirinya dengan kakinya karena kesakitan. Jadi, ia dipaksa untuk mengelok-ngelokkan punggung dan kakinya hanya untuk dapat bernafas. Bayangkan perjuangan, sakit, penderitaan, dan keteguhan hatinya. Yesus menahan kenyataan ini lebih dari 6 jam. Yesus disalibkan pada jam 9, jam 12 siang kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Kira-kira jam 3 sore, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam,
lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ia lebih dari 6 jam. Bisakah Anda membayangkan penderitaan yang ia alami? Beberapa menit sebelum Yesus mati, darah berhenti keluar, dan dari tubuhnya mulai mengeluarkan air melalui luka-lukanya. 3,5 liter darah nyaris habis keluar dari tubuhnya. Melalui 3 paku besar yang ditusuk ke tubuhnya, luka-luka bekas cambukan, dan luka-luka karena mahkota duri di kepalanya. Tentara Romawi menikam lambung Yesus dengan tombak yang keluar sisa air dan darah. Untuk keterangan, pencambukan Romawi yang dialami Yesus sebelum disalib biasanya terdiri dari 39 cambukan, tapi bisa lebih. Cambuk yang digunakan disebut flagrum, terdiri dari tali kulit yang dikepang dengan bola logam dan potongan tulang tajam yang dijalin dengan kepang. Bola menambah bobot cambuk menyebabkan memar yang dalam saat korban dipukul. Potongan-potongan tulang berfungsi untuk memotong daging. Saat pemukulan berlangsung, luka yang dihasilkan sangat parah sehingga otot rangka, pembuluh darah di bawahnya, urat, dan perut korban terlihat. Pemukulan ini begitu parah sehingga kadang-kadang korban tidak dapat bertahan untuk disalibkan. Mereka yang dicambuk sering mengalami shock hipovolemik, istilah yang mengacu pada volume darah rendah. Dengan kata lain, orang tersebut akan kehilangan begitu banyak darah sehingga dia akan mengalami shock. Hasil dari ini adalah, pertama, jantung akan berpacu untuk memompa darah yang tidak ada. 2, korban akan pingsan karena tekanan darah rendah. 3, ginjal akan menutup untuk menjaga cairan tubuh. 4, orang tersebut akan mengalami kehausan ekstrim karena tubuh ingin mengganti cairan yang hilang. Ada bukti dari kitab suci bahwa Yesus mengalami shock hipovolemik akibat dicambuk. Ketika Yesus memikul salibnya sendiri ke Golgota, dia pingsan. Dan seorang pria bernama Simon dipaksa untuk memikul salib atau membantu Yesus memikul salib sampai ke bukit. Runtuhnya ini menunjukkan Yesus memiliki tekanan darah rendah. Indikator lain bahwa Yesus menderita shock hipovolemik adalah dia menyatakan dia haus saat dia tergantung di kayu salib, menunjukkan keinginan tubuhnya untuk mengisi kembali cairan. Sebelum kematian, detak jantung cepat yang berkelanjutan yang disebabkan oleh shock hipovolemik juga menyebabkan cairan terkumpul di kantong di sekitar jantung dan di sekitar paru-paru. Pengumpulan cairan di membran sekitar jantung ini disebut efusi perikardial, dan pengumpulan cairan di sekitar paru-paru disebut efusi pleura. Ini menjelaskan mengapa setelah Yesus mati dan seorang prajurit Roma menusuk tombak ke lambung Yesus, menembus paru-paru dan jantung, darah dan air mengalir dari lambungnya, seperti yang dicatat Yohanes dalam Injilnya. Slide B, silakan tolong ditampilkan. Yesus sudah mengetahui bahwa ia akan disalib. Tuhan Yesus beberapa kali memberitahukan murid-muridnya bahwa ia akan disalibkan. Pemberitahuan pertama, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pemberitahuan kedua, Matius 17 ayat 22-23, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Pemberitahuan ketiga, Matius 20 ayat 17-19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan,
Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pemberitahuan keempat, Matius 26 ayat 1-5. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Yesus juga kemudian memberitahukan bahwa ia akan disalibkan dalam peristiwa-peristiwa berikut. Pertama, pengurapan kaki Yesus dengan minyak wangi mahal oleh seorang perempuan. Matius 26 ayat 6-9. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Matius 26 ayat 10-13. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kedua, peristiwa jamuan makan Paskah sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 21-23. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Matius 26 ayat 26-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Dari ayat-ayat di atas kita tahu bahwa Yesus mengetahui dengan jelas bahwa ia akan melalui prosesi penyaliban. Slide berikutnya, mohon. Slide C. Yesus bisa menghindari prosesi kematiannya di kayu salib. Di Taman Getsemani terlihat bahwa Yesus dalam kemanusiaannya bergumul untuk menjalankan kehendak Allah. Yesus sudah diberitahukan bahwa dalam prosesi penyaliban, ia akan mengalami betapa beratnya, betapa sakitnya secara mental dan fisik, betapa luar biasa penderitaannya. Markus 14 ayat 36 katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Yesus sempat berdoa demikian. Ada non-Kristen yang bertanya, mengapa Yesus berdoa demikian? Perlu dimengerti, Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia telah mengosongkan dirinya.
Kata ekenosen digunakan dalam Filipi 2 ayat 7. Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, menggunakan kata kerja keno, mengosongkan. Kenosis dalam bentuk kata kerja yaitu keno, berarti menjadi kosong. Sementara yang dihubungkan dengan kata benda berarti hilang. Keadaan atau efek yang ditimbulkan. Yesus yang adalah Allah ketika lahir menjadi manusia dimulai dari fase bayi telah mengosongkan atau menghilangkan hak-haknya di surga, kemuliaannya di surga, termasuk kuasa ilahinya yang di surga. Kuasa ilahinya bertumbuh perlahan seiring dengan bertambah dewasanya Yesus secara rohani. Seiring dengan pelayanan yang sudah ditetapkan baginya. Lalu kuasanya menjadi penuh ketika ia menyelesaikan visi misinya di bumi. Artinya, Yesus ketika menjadi manusia bisa merasakan sakit, takut, cemas, sama seperti manusia. Adalah wajar jika Yesus berdoa bahwa kalau bisa Allah melakukan cawan penderitaan penyalipan daripadanya. Namun yang perlu dicatat dan diperhatikan adalah Yesus bukan tidak bisa menghindari drama penyalipan. Ia sangat bisa menghindari penyalipan. Yesus punya kemampuan ilahi untuk mengetahui hal-hal yang akan datang. Buktinya bahkan ia sudah menyuruh para murid mempersiapkan senjata, bukan untuk menyerang, tapi untuk mempertahankan diri. Kalau-kalau mereka diserang para prajurit yang menangkap Yesus. Para prajurit suruhan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Tapi Yesus malah menyembuhkan telinga hamba imam besar yang turut menangkap Yesus, yang dipotong oleh Petrus dengan pedang. Yesus yang sudah memperoleh kekuatan dan keberanian lewat doa, melindungi murid-muridnya, meminta para prajurit untuk melepaskan para muridnya, dan menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Yesus benar-benar menunjukkan kualitas sebagai gembala yang baik yang melindungi domba-dombanya. Yohanes 18 ayat 4-9. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret," katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" kata mereka. "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Slide D, tolong tampilkan. Kenapa Yesus harus disalib? Orang-orang non-Kristen bertanya-tanya, mengapa Yesus, Tuhan, harus disalib? Kadang orang Kristen pun tidak dapat menjelaskan. Dalam Perjanjian Lama, aturan penebusan dosa adalah dengan mempersembahkan korban. Zaman Perjanjian Lama sampai Bait Allah kedua di Yerusalem dihancurkan, masih dipersembahkan korban binatang, biasanya berupa domba. Tolong tampilkan slide berikut. Sebelumnya mesti ada slide berikut sebelumnya. Ya, ada sebagian orang. Oh, ya, tadi yang itu tadi yang next slide. Ya. Ada sebagian orang atau agama berkata untuk pengampunan dosa diperlukan doa. Ada juga yang mengatakan dibutuhkan hanya perbuatan baik. Ada juga agama yang berkata dibutuhkan doa dan perbuatan baik. Mari kita bahas satu persatu.
Apakah hanya doa cukup untuk pengampunan dosa? Memang doa minta ampun dan pertobatan yang sungguh-sungguh dan meninggalkan dosa lama mutlak dibutuhkan dalam pengampunan dosa. Namun, korban tetap diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Korban sebagai ganti nyawa. Upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa tidak layak masuk surga. Korban bernyawa diberikan sebagai pengganti nyawa manusia agar dilayakkan masuk surga, agar dilayakkan mendekat kepada Allah. Ini diajarkan Allah ketika peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Seharusnya mereka mati saat itu. Namun seekor domba disembelih, pertanda nyawa domba tersebut menjadi pengganti nyawa mereka, mereka masih boleh mendekat kepada Allah. Walau mereka tetap dihukum, diusir dari Taman Eden. Sebagai contoh kasus, jika seseorang sudah berbuat dosa, membunuh anak temannya, permohonan ampun kepada Allah dan orang tua korban tentu dibutuhkan, namun tidak dapat menghapus dosa orang tersebut di hadapan Allah. Yang nomor 2, apakah perbuatan baik sudah cukup? Amal baik tanpa motivasi yang benar adalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Amal baik tidak dapat menghapus dosa. Padahal, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Semua orang bisa berbuat dosa tanpa diajarkan sedari kecil. Karena tabiat manusia memang cenderung berdosa. Amal baik tidak dapat membeli tiket pengampunan Allah untuk masuk surga. Karena surga adalah tempat tinggal Allah yang Maha Kudus. Tidak ada setitik dosa pun yang bisa masuk. Harus ada doa tegaskan bahwa maut yang abadi atau kepastian masuk neraka untuk menerimanya, walau menyesalkan kebaikan atau amal kebaikan kepada orang tua korban, tidak dapat mengembalikan nyawa si anak dan dosanya tetap sudah dicatat di hadapan Allah. Ada juga agama yang mengajarkan doa permohonan ampun dan atas dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah dilakukan dan amal kebaikan sudah memberikan tiket masuk ke surga. Bagaimana menurut Alkitab? Tolong slide ya. Untuk setiap kejahatan, slide untuk setiap kejahatan. Untuk setiap kejahatan, ada dua pihak yang perlu diadakan pemberesan, supaya tidak ada ganjalan atau hutang. Yang pertama, pihak Allah. Yang kedua, pihak korban. Pihak Allah sebagai raja, sebagai pihak yang berdaulat atas alam semesta dan isinya, pencipta manusia dan alam semesta, yang sudah memberikan segala berkat dan perlindungan. Ia mau supaya setiap peraturan dan kehendaknya dituruti. Ia patut kita senangkan hatinya. Setiap kali kita berbuat dosa atau pelanggaran, kita harus minta maaf dan harus ada korban pendamaian. Bagi umat Kristen, korban pendamaian dengan Allah adalah Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya di kayu salib. Sekali, namun berlaku untuk selamanya. Yang kedua, pihak korban. Pelaku harus minta maaf dan mengganti kerugian jika ada. Ganti rugi yang disepakati besarnya di pengadilan. Pengadilan dapat memberi saran dan pertimbangan yang jujur, adil, dan bijaksana yang diperlukan untuk kesepakatan ganti rugi. Untuk setiap kasus dengan korban material, besaran ganti rugi dapat dipelajari dari kasus-kasus di pengadilan sebelumnya yang pernah terjadi. Tentu setiap kesalahan diperhitungkan, baik yang dilakukan oleh pelaku maupun si korban. Untuk korban berupa material sebagai tuntunan, di Alkitab diajarkan minimal 2 kali sampai 5 kali lipat penggantiannya, kecuali tidak sengaja. Khusus untuk kejahatan pembunuhan, si pelaku berhutang darah atau nyawa ke Tuhan pemilik nyawa, dan sebenarnya tidak ada besaran ganti rugi yang bisa sesuai dengan harga nyawa seseorang. Namun, jika dilakukan dengan tidak sengaja, tentu ada keringanan.
Dan jikapun disengaja dan keluarga korban sepakat untuk menerima ganti rugi yang disepakati, perlu diingat dan diketahui bahwa kita hidup pada zaman Perjanjian Baru, di mana setiap orang sudah berbuat salah dan hukum kasih pengampunan ditonjolkan, bahkan kasih terhadap musuh diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka ganti rugi yang disepakati bersama, yang besarnya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi pelaku maupun korban, diperbolehkan. Jadi ganti rugi untuk kejahatan pembunuhan di zaman Perjanjian Baru ini pun diperbolehkan. Catatan tambahan. Pertama, pembunuhan yang dilakukan untuk mempertahankan keselamatan kepunyaan korban atau keselamatan kepunyaan pelaku maksud saya, atau keselamatan diri, tidak perlu dihukum. Kedua, dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan, namun si korban sudah melakukan kesalahan terlebih dahulu, maka perlu diadakan pertimbangan khusus. Catatan khusus lainnya, yang pertama, khusus untuk kejahatan yang dilakukan pada negara atau rakyat, hukuman kepada pejabat publik tentu lebih besar. Karena ia dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, penanggung jawab masyarakat. Pada yang diberi kepercayaan lebih, dituntut tanggung jawab yang lebih. Si pejabat publik harus mengganti sebesar kerugian ditimbulkan, atau kalau tidak sanggup, bekerja tanpa dibayar sesuai jumlah kerugian yang ditimbulkan yang besarannya disepakati di pengadilan, baik kerugian moral maupun immoral, baik kerugian masa sekarang ataupun potensi kerugian di masa depan. Contohnya, korupsi atau kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kerugian di masyarakat, baik berupa kerugian material maupun imaterial. Catatan yang kedua, untuk kejahatan yang mengakibatkan pelanggaran kesucian hidup dan merugikan hidup si pelaku sendiri, tentu harus dibedakan dengan pelanggaran kesucian hidup yang merugikan orang lain. Semakin banyak yang dirugikan, semakin besar hukumannya. Jika yang dirugikan hanya diri sendiri, tentunya tidak perlu dihukum, namun perlu ditolong dan direhabilitasi supaya dapat menjalankan aktivitas dan kehidupan secara normal. Misalnya, pada kasus pemakaian narkoba yang mengakibatkan kerugian kesehatan mental dan tubuh si pelaku sendiri, tidak pada orang lain, bedakan dengan pengedar narkoba yang pekerjaannya merugikan banyak orang. Di Indonesia, hal ini masih kurang diperhatikan. Yang termasuk dosa yang melanggar kesucian adalah misalnya mengkhianati atau menduakan Allah, pemakaian narkoba, pornografi, judi, tidak beribadah, dan lain sebagainya. Waktu Yesus wafat di kayu salib, tabir bait Allah yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang tengah terbelah dua. Biasanya, imam yang terpilih yang boleh masuk ruang Maha Kudus hanya setahun sekali. Imam tersebut harus menjaga kekudusannya, termasuk perkataannya. Jika tidak, dia bisa mati. Artinya, Yesus ketika wafat resmi menjadi imam besar agung kita untuk menghadap Allah Bapa yang Maha Agung, Maha Kuasa, dan Maha Kudus. Ibrani 4 ayat 14-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pengorbanan Yesus di kayu salib pun Kita tunggu ya. Dia pasti Iya, masuk lagi. iya pasti masuk. Shalom, Sister Marion. Aduh, keras. Silahkan dilanjutkan, Ibu Pendeta Fani. Ibrani 10 ayat 8 sampai 9. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Bait Allah yang diakui oleh Allah sekarang ini adalah tubuh orang percaya yang menjadi bait Allah atau bait Roh Kudus. Ketika Yesus mengadakan pembersihan di bait Allah, ia menyatakan bahwa dalam 3 hari ia akan mendirikannya kembali. Artinya, sesudah kebangkitan Yesus, bait Allah secara fisik sudah tidak diperlukan lagi. Yohanes 2 ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Untuk catatan tambahan, ada orang-orang yang merasa perlu memperingati kematian Yesus dengan menggambarkan tubuh Yesus yang sudah kehilangan nyawa dalam pelukan Maria, ibunya. Untuk hal ini perlu diketahui dan diingat bahwa meskipun kita menghormati Bunda Maria sebagai tokoh yang telah mengorbankan rahimnya ketika masih dalam keadaan belum tersentuh laki-laki, ia percaya penuh pada Allah, walau dengan resiko diceraikan tunangannya Yusuf, maksud saya, dan dengan resiko dipermalukan di hadapan publik karena mengandung tanpa menikah, juga ia telah membesarkan dan mendidik Yesus sampai dewasa, adalah bahwa yang menurunkan Yesus dari kayu salib adalah Yusuf dari Arimatea. Ia yang mengurus mayat Yesus Kristus ke Pontius Pilatus. Yesus pun jelas berkata dalam Markus 3 ayat 33 sampai 35. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.
Kematian Yesus janganlah disorot dari hubungan anak ibu dengan Maria. Hal demikian mengecilkan ketuhanan Yesus. Yesus jadi seperti tokoh anak. Yesus bukan diambil nyawanya oleh orang-orang jahat atau iblis, lalu layak ditangisi. Yesus menyerahkan sendiri nyawanya supaya kehendak Allah, visi misi Allah akan keselamatan umat manusia tergenapi. Demikian perkataan Yesus kepada murid-muridnya sebelum drama penyaliban berlangsung. Yohanes 12 ayat 31-32. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 14 ayat 28-30. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang diriku. Yang mesti ditekankan anak Allah. Demikian. Slide A. Apa yang harus dilakukan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat setelah menerima anugerah korban nyawa Yesus di kayu salib? Ialah mengucap syukur atas kasih dan pengorbanan Yesus. Mengasihi Yesus bukan hanya dengan perkataan, namun perbuatan. Pelajari dan taati setiap firman-Nya. Bertahan dalam kesukaran. Kita mempunyai imam besar agung yang turut dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, yang telah mengalami berbagai macam pencobaan, namun tidak berdosa. Oleh sebab itu, kita beroleh kesempatan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah Bapa, mendekat pada Tuhan, supaya beroleh anugerah belas kasihan dan pertolongan pada waktunya. Percaya pada proses, percaya pada ketepatan waktu ilahi. Setiap orang diberi ujian yang tidak melebihi kemampuannya, dan Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar untuk setiap pencobaan. Jadi setiap pencobaan pasti dapat dikelola untuk menaikkan tingkat kedewasaan, bukan untuk menjatuhkan. Barang siapa yang lemah iman, tidak berpengharapan, dan mungkin malah mencari jalan keluar yang tidak sesuai jalan Tuhan, akan menyedihkan hati Tuhan dan merugikan diri sendiri. Ada janji Tuhan Yesus yang menenteramkan, memberi rasa damai bagi umat yang sungguh. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Akhir kata, semoga melalui khotbah ini para pengikut Kristus diingatkan kembali akan betapa besar kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya. Jangan pernah lupakan, selalu ingat kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu, terutama pengorbanan Yesus di kayu salib. Mengucap syukurlah dan kasihlah Yesus atas anugerah terbesar dalam hidupmu, yaitu keselamatan. Bukan hanya dengan perkataan, namun juga dengan perbuatan. Mengasihi Yesus diungkapkan dengan menaati perintah-perintahnya.
Jika saat ini saudara sedang mengalami kesulitan, penderitaan, bertahanlah dan bersandarlah pada kekuatan Tuhan. Ingat-ingat selalu bahwa Yesus yang adalah Tuhan pun melalui penderitaan yang maha berat, melalui proses yang merendahkan dirinya sejak awal kedatangannya ke dunia. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Adalah wajar jika kita pun mengalami kesukaran, penderitaan, dan hidup. Datanglah, mendekatlah pada Allah Bapa yang mengasihimu, yang sudah mengangkatmu menjadi anak-anaknya melalui penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga saudara selalu hidup dalam ketentraman, karena selalu ingat dan menyadari bahwa kasih dan keadilan Allah akan selalu berlaku dalam setiap pergumulan hidup yang saudara alami. Sekian. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Fani. Sekarang tolong seorang mengambilkan satu lagu pujian untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Lalu satu buah lagi lagu sesudah untuk menutup acara hari ini ya. Silakan, siapa saja. Saya akan bawa pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu mensucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku
pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk lagu pujiannya juga yang indah ya, yang menggenapi yang mengklopkan dengan firman Tuhan pada hari ini akan perayaan Paskah. Sebab Yesus sudah katakan sudah selesai di kayu salib. Di aku, kata Yesus. Sebab Yesus itu adalah perwujudan daripada kasih Allah Bapa yang agape, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua ciptaan umat manusia. Jadi kita harus bersukacita. Paskah itu adalah seperti yang tadi sudah dijabarkan amat sangat detail ya, dengan Ibu Pendeta Fani itu. Ada ukuran-ukurannya. Yang perjanjian lama tidak diperuntukkan untuk itu. Jadi, waktu itu sudah saya perlihatkan di mana letaknya perjanjian lama itu sekarang. Di mana? Di dalam peti mati. Termasuk apa di situ? Semua 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Semua, termasuk Sabat. Jadi kalau ada orang yang mau lagi menipu kita bahwa Sabat itu harus dikuduskan setiap Sabat sepanjang dunia ini, jangan takut. Sebab bukan harinya yang perlu bagi Tuhan. Dengerin ini baik-baik. Tadi nanti pelajari lagi video ini. Ibu Pendeta Fani katakan Yesusnya. Siapa saudara-saudaraku? Siapa ibuku? Siapa bapakku? Markus 3 tuh tadi sudah dibilang. Setiap orang yang melakukan kehendak Bapa adalah ibu, saudara-saudaraku laki-laki, dan saudara-saudaraku perempuan. Jadi nafasnya, rohnya, darahnya. Dan tidak ada kebangkitan, tidak ada keselamatan, kalau tidak ada 3 ini, kata Rasul Paulus. Iman, harap, kasih. Iman itu Yesus Kristus. Kesayangan hati, Bapa si kasih.
Dan karena ada salib itu yang harus kita panggul di dalam hidup kita ini, selama kita bernafas memanggul salib, ada apa? Pengharapan yang kekal. Amin. Jadi jangan lupa 3 hal ini. Nggak ada pengampunan. Kalau mulut Yesus belum mengatakan sudah selesai. Itu yang penting. Nah, kalau kita sekarang menjalani perjamuan kudus, ya, berarti saya sudah mengatakan dan mengimani dosa, upahnya maut, neraka, dan semua kuasa-kuasa kegelapan. Habis di Yesus. Itu yang kita peringati. Penyakit, sebut nama jenis penyakit itu. Di dalam darah Yesus engkau sudah ditelan. 1 Korintus 15 ayat 54. Baca itu semua. 1 Korintus 15 itu dari 1 sampai 58 itu satu-satunya tuh diletakkan di situ. Kitab apa? Kebangkitan dari kematian. Dari mulai sejarahnya Adam pertama. Membawa dosa. Kayak penyakit kanker, menjalar katanya kan. Waktu kita baca Roma. Yesus bilang, stop di sini. Di kayu salib ini. Jadi kayu salib itu merupakan peringatan kepada Allah Bapa. Kalau kita jatuh, Bapak tidak mengconsider, tidak mengingat itu dosa. Tetapi apa? Darah anak domba Allah. Jadi jangan ada lagi ada orang yang mau mengibuli kita. Oh, kalau kamu sudah diinjus, forget you, bilang. Aku tidak kenal engkau. Aku kenal juru selamatku. Dan amat sangat benar sekali tadi sudah diberitakan bahwa penyaliban ini sudah dimulai dari sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum kita ada, kasih agape itu, itulah dia si Allah itu. Yang dapat mewujudkannya di mata semua umat manusia. Jadi sekarang umat manusia tidak ada lagi excuse. Tidak ada lagi katakan, oh saya tidak tahu. Nggak bisa. Sebab itu sudah dinyatakan dan ada bukti. Orang-orang pada saat itu, terutama murid-murid Yesus dan juga nabi-nabi Yesus sebelumnya. Seperti Noah, Abraham, dan semuanya. Musa, Isaiah, sudah dinubuatkan itu. Ya, jadi jangan takut lagi, mari kita celebrate. Siapa yang tidak tahu, kalau perjamuan kudus itu boleh dilaksanakan setiap hari, pelajari 1 Korintus 11. Pelajari juga siapa Yesus ini yang mau diingatkan setiap hari. Saya katakan, keluarga Kristen seperti tadi, betul sekali, aduh itu temanya. Yang Ibu Pendeta Fani bilang, banyak orang Kristen yang tidak tahu. Tolong sekarang tahu. Ya. Bahwa kita sudah diselamatkan. Peringatan perjamuan kudus ini sebagai peringatan selama kita bernafas nih. Allah Bapa kasih agape-nya sudah digenapkan di dalam kita, di dalam Kristus Yesus. Karena iman dan karena kasih-Nya menimbulkan pengharapan yang kekal dari Roh Kudus. Hanya itu. Jadi siapa yang mengingat Yesus itu di dalam selama kita bernafas itu mengingat
perjamuan kudus dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus nomor 1. Baru persekutuan dengan siapa? Orang-orang kudus. Kita mengingat, penyakit, sudah selesai. Ini nih, saya lakukan perjamuan kudus ini sebagai bukti sekarang. Bukti iman kita. Bapak, Engkau sudah menyembuhkan aku dari penyakit kanker ini. Bapak, Engkau sudah melepaskan aku dari tangan-tangan si jahat yang mau merencanakan kejahatan atasku. Bapak, ini darah yang aku minum sebagai perjanjian baru, tubuh Yesus Kristus, inilah dia. Aku inilah. Bersama-sama dengan Yesus sekarang. Dan sampai aku melihat engkau muka dengan muka, penyakit lepas, kuasa kegelapan lepas, dan kebingungan lepas, rencana-rencana yang jahat itu lepas dari kita. Sekarang apa yang mengikuti kita? Kata Mazmur 23. Goodness and mercy following me. Hallelujah to the King of Glory. Kebaikan dan belas kasihan Allah mengikuti saya dari belakang saya. Jadi dia men-chase saya. Dia mengejar-ngejar saya nih sekarang. Belas kasihan dan kebaikan Allah. Jadi bersukacita ya. Katakan perjamuan kudus ini, perjanjian lama, engkau tidak dapat menyelamatkan aku, selesai disalib. Perkataan sudah selesai, dengarkan. Itu untuk semua yang Yesus sudah bayar dengan darahnya. Katakan apa saja. Kalau kalian mau tahu lebih dalam lagi, Isaiah 53. Ada semua di situ. 52, Yesus dicambuk sampai dia tidak kelihatan sebagai manusia lagi. Isaiah 54, kembali kita sebagai apa? Domba-domba yang dijaga oleh Gembala yang maha baik itu, Yesus Kristus. Haleluya to the King of Glory. Terima kasih Ibu Pendeta Fani akan penjabaran perayaan Paskah kita, celebrate, merayakan kemenangan kita setiap hari dari segala yang menang. Dan mari kita rayakan perayaan Paskah ini dengan perjamuan kudus. Perjamuan orang-orang kudus bersama dengan penebus kita, Yesus Kristus, karena kasih Allah Bapa yang begitu besar. Dan yang sudah memberikan kita pengharapan yang kekal. Citizenship kita sudah di surga. Dan ingat, Yesus sudah pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Jadi jangan takut kematian, kubur, neraka, setan, penyakit tidak dapat menghold kita sebagai hostages. Tidak. Tetapi kita sudah dimerdekakan sebagai anak-anak Allah Bapa. Mari kita puji Dia, sembah Dia, dan beritakan Dia supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Ibu Fani melanjutkan kita dengan perjamuan kudus. Mari kamu bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan menuntut hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalan yang suci. Marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa.
Mari kita bersatu dalam pengakuan dosa. Next slide. Mari kita menyuarakan bersama-sama. 1, 2, 3. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami, Kristus Yesus Yang Kristus, semesta yang alam, menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihankanlah kami, ya Bapa yang berkasihan, ampunilah kami. Tolonglah kami dari saat ini agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan padamu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Next slide. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan keampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau barang seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu, dan ialah menjadi korban pendamaian karena segala dosa kita. Bukannya karena dosa-dosa kita saja, melainkan dosa seisi dunia ini juga. Next slide. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu sudah memberikan anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali itu sudah membuat kurban yang penuh, sempurna, dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang menentukan dari dalam Injil yang kudus, sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematian yang mulia itu. Dengarkanlah kami, ya Bapa yang berkasihan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam memperingati kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian daripada zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah sudah Ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkan serta diberikannya kepada murid-muridnya itu sambil berkata, next slide. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkannya karena kamu, perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini.
inilah darahku, darah penjanjian baru, yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan keampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaanmu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini dengan rendah hati. Kami memohon kepadamu supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesengsaraannya. Demi jasa-jasa dan kematian anakmu Yesus Kristus dan demi kepercayaan akan darahnya di sini. Ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan badan kami kepadamu menjadi suatu kurban yang patut, yang suci, dan yang hidup kepadamu. Next slide. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak oleh sebab dosa-dosa kami, mengorbankan sesuatu pun kepadamu, kami mohon kepadamu menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab keampunan dosa-dosa kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Doa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kami puji Engkau, sebab Engkau yang patut kami puji dan muliakan, sebab Engkau Tuhan yang penuh kasih dan sangat berkuasa. Siang ini, malam ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur, sebab sampai detik ini, kami dalam penyertaan-Mu. Sejak pagi sampai saat ini, kami beraktivitas, dan kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar dan ajaib, yang mana kami diberi waktu untuk beraktivitas. Dan kami percaya apa yang tangan kami kerjakan sudah diberkati Tuhan. Tuhan, betapa kami adalah orang-orang yang tidak memiliki daya apapun. Seringkali dunia menggoda kami untuk mengejar hidup yang nampaknya gemerlapan dan menggiurkan. Namun sesungguhnya di balik semua itu, sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yang ada hanyalah kesia-siaan, kehampaan, bahkan jebakan yang akan menjerumuskan kami ke dalam keruntuhan. Sebaliknya, apabila kami bersandar kepadamu, di sana kami mendapatkan sejahtera yang sesungguhnya. Karena orang yang berharap kepadamu tak akan pernah Engkau kecewakan. Tuhan, Engkaulah sumber kepuasan dan damai sejahtera yang sejati bagi hidup kami. Kami berterima kasih kalau sejak pagi tadi Engkau selalu memenuhi hati kami dengan damai-Mu. Dengan tangan-Mu Engkau menuntun hidup kami, dan dengan hikmat-Mu Engkau menetapkan langkah-langkah keputusan yang kami ambil bagi masa depan kami. Tuntunan-Mu tidak pernah keliru dan jalan-jalan-Mu merupakan jalan-jalan yang membawa kami kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Kepadamu ya Tuhan kami berharap, dan pakailah hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu.
Ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa saat ini. Mungkin ada teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan jamah, sembuhkan mereka. Mungkin juga ada yang sedang dalam kesulitan. Tuhan tilik mereka dengan kasih-Mu, cukupkan dan penuhi kebutuhan mereka lewat tangan orang-orang yang Tuhan persiapkan. Biarkan Engkau yang mengetuk hati orang-orang yang bisa menolong. Biarkan Engkau juga yang berhikmat bijaksana supaya dapat menemukan peluang-peluang yang baik yang Engkau sediakan. Yang sedang susah hati, mohon Engkau yang beri mereka penghiburan. Yang sedang menghadapi tantangan dan pergumulan, dengarkanlah doa-doa mereka ya Bapa. Berkati apa yang sedang mereka usahakan. Tolonglah mereka supaya dapat melalui setiap tantangan dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Yang sedang butuh pasangan hidup, mohon Engkau yang pertemukan. Yang sedang pahit hati, mohon lembutkan hati mereka. Beri mereka kebesaran jiwa, kesadaran akan keadilan-Mu. Supaya mereka dapat mengampuni. Ya Bapa, hanya Engkau lah tempat pengharapan kami. Kami membutuhkan ungkapan hati kami. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini, Tuhan berkenan untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan anugerah dan belas kasihan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan kalau ada satu lagu untuk menutup acara kita malam ini. Sesudah itu kita beramah tamah. Ya, benar. Lanjutkan doa berkat dulu, Bu. Iya. Oh iya, doa berkat. Ya, silakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Allah menyertaimu sepanjang sisa hari ini. Amin. Ya, silakan Silotu. Amin. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan darah semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mestamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku dengan darah yang mahal,
cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Terima kasih. Sister Mary. Hallelujah. He is risen. He is risen indeed. We are risen with Christ Jesus, the risen Savior. We are risen indeed. Kita sudah bangkit bersama-sama dengan Yesus. Sudah bangkit bersama-sama dengan Yesus sekarang dan selamanya. Bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa karena kita sudah dibangkitkan di dalam kebangkitan Raja Maharaja, Allah kasih, harap, dan glory. Yesus Kristus di dalam kita, dan kita di dalam Dia. Sampai kita ikat muka dengan muka, Yesus kita yang sudah membangkitkan kita dari semua dosa dan kutuknya kepada kemuliaan Allah Bapa sekarang dan selamanya di dalam Kristus Yesus dan persekutuan orang-orang kudusnya, karena kita adalah bait rohnya dan Dia adalah kepala jemaat kita yang kita dengarkan dan iman bertumbuh bersama-sama dengan Yesus Kristus semakin kuat hari lepas hari. Sebab perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita sudah bangkit, menang dari segala yang menang. Celebrate setiap hari. Apalagi kalau kita celebrate setiap pagi, berarti Allah akan menjaga kita dari pagi sampai kita kembali tidur malam. Diingatkan akan salibnya yang adalah salib yang bertambah-tambah kasih karunia-Nya untuk kita dan bagi kemuliaan Allah Bapa di dalam penginjilan kepada seluruh dunia sampai Yesus datang kedua kali. Haleluya. Haleluya. Amin and amin and amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Wow. Terima kasih Ibu Pendeta Fani. Sekali lagi terima kasih untuk perayaan Paskah kita hari ini. Ya. Terima Kita kasih. celebrate setiap hari karena satu kali selamanya. That's it. Haleluya. Dan Haleluya. kita juga akan celebrate Paskah bersama-sama dengan Selamat Paskah. Selamat Friday besok ya. Dan selamat merayakan kemenangan di atas segala kemenangan kita. Amin. Good Friday semua. Ya, shalom. Shalom, Sister Marion. Kemarin Bu Erni, Shalom Ibu semuanya. Shalom, Sister Maria. Terima kasih Sister Ernie untuk kehadirannya ya, menempatkan sama-sama. tempat Pak Eno. Ibu Berlian, Sister Marion. Ya, Sister Juga ya selamat Paskah semuanya Bu. Diana, Ya, Iya. betul. Selamat Ibu Paskah, Meli. ya. Ibu Berlian. Ya Bu, selamat Paskah. Ya. Selamat Paskah semua. Tuhan Yesus berkati semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Bu Erni, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu Berdian.
Oke, Sister Maria. Bye-bye. Iya. Shalom. Shalom, shalom semua. Bye-bye. Happy Shalom. Easter. Ya, Happy Easter. Happy Good Friday. happy Good Friday. Hallelujah. Celebrate. Celebrate. Yes, Amin. Amin. Biar pintar, Bas. Yes. betul. Oke, good. Ya, yuk, bye semuanya. Selamat Good morning to bobo. Sister Maria. Good morning, Sister Ya. Maria. Shalom. Selamat Shalom. Bye. bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.